Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilman Sulaiman Mulki. Perkenalkan, saya Dea Triwahyuni. Dalam video ini kami akan mempresentasikan teori Keynes pasar uang. Dalam sudut pandang ekonomi, uang atau money merupakan aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak segala sesuatu adalah uang. Contohnya, uang kertas dapat digunakan untuk transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Yang pertama, uang fiat atau fiat money adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya atau nilai intrinsiknya jauh lebih besar dari nilai komoditasnya itu sendiri. Kedua, uang komoditas atau commodity money adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Yang ketiga, uang hampir liquid sempurna atau near money, yaitu uang yang perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu, misalnya cek atau demand deposit. Selanjutnya ada fungsi uang. Uang memiliki 4 fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama ada satuan hitung, yang kedua ada alat transaksi, yang ketiga ada penyimpan nilai, yang keempat ada standar pembayaran di masa mendatang. Fungsi-fungsi ini untuk memudahkan kita menentukan harga nilai dan juga pembayaran. Menurut teori klasik, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, sehingga permintaan uang bergantung pada tingkat pendapatan dan output. Jika output meningkat, maka permintaan uang juga meningkat. Lalu, uang itu bersifat netral. Berarti yang diperhatikan itu hanya daya beli uang, bukan output real. Pandangan klasik dirumuskan dalam persamaan kuantitas uang. MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang beredar, V sama dengan velositas uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah transaksi atau output. Velositas uang menunjukkan seberapa cepat beredar uang dalam perekonomian dan dianggap tetap dalam jangka pendek. Jika output meningkat dan velositas tetap, maka kebutuhan uang beredar juga meningkat. Berikut adalah contoh perhitungannya. Berbeda dengan klasik, Keynes menyatakan bahwa permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat bunga. Dengan penawaran ditetapkan otoritas moneter dan permintaan uang dipengaruhi motif masyarakat memegang uang. Salah satu motif pengenalan uang adalah motif spekulasi, yaitu keputusan seseorang untuk memegang uang atau obligasi. Pilihan ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jika tingkat bunga turun, maka obligasi juga akan ikut naik. Rumuskan dengan P sama dengan Q per R, di mana P adalah harga obligasi, A adalah pendapatan per tahun, dan R adalah tingkat bunga. Untuk yang sederhana dari fungsi permintaan total akan uang dari teori Keynes adalah secara grafik, penentuan tingkat bunga di pasar uang digambarkan oleh perpotongan kurva liquidity preference dengan kurva jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang diedarkan meningkat, maka tingkat bunga akan menurun. Menurut Budiono 2001, ada beberapa hal yang perlu disadari mengenai teori pasar uang dari Keynes. Teori tersebut lebih cocok bagi negara-negara yang mempunyai lembaga pasar uang yang lebih berkembang. Berikutnya, mengenai anggapan bahwa MS ditentukan oleh penguasa moneter sebetulnya hanya suatu karikatur yang kasar dari kenyataan. Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi permintaan uang dapat dipengaruhi oleh tujuan individu dalam memegang uang. Keynes membedakan permintaan uang menjadi 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi, di mana motif terakhir menjadi pembeda utama dari teori klasik. Dalam penentuan suku bunga, keseimbangan terjadi ketika permintaan uang bertemu dengan jumlah uang yang beredar. Teori ini lebih relevan untuk negara dengan pasar keuangan yang telah berkembang, karena interaksi antara uang dan obligasi mempengaruhi tingkat bunga. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.